teman beranda desa semuanya. Apa kabar? Teman beranda desa semuanya, mengelola sumber daya manusia, terutama di era globalisasi, itu memerlukan suatu seni tersendiri. Nah, untuk itu episode beranda desa kali ini menghadirkan seorang pengelola sumber daya manusia dari sebuah badan usaha milik negara dan juga praktisi di bidang sumber daya manusia. Kita sapa dulu Pak Agung Siswanto. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Siwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian rekan-rekan S1 Prodi Keperawatan, kemudian rekan-rekan S1 Prodi Fisika. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Siswanto. Saya alumni alumni Universitas Airlangga, sudah cukup lama saya lulus, sekitar tahun 96. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan saya. Saat ini kebetulan Dr. Siwi mengundang saya untuk sedikit sharing mengenai pengelolaan human capital. Kebetulan sedikit saya cerita mengenai saya. Saya alumni sama Airlangga, Fakultas Hukum UNER tahun 96. Kemudian pada tahun 97 diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengambil master di Jakarta di PPM, konsentrasi Financial Management. Kemudian saya pernah bekerja juga sebentar di PPM sebagai konsultan dan kemudian tahun 2000 bergabung di BUMN, PT Indonesia Power, dan kebetulan 2 tahun yang lalu saya ditugas karyakan di PT PLN Persero. Saya rasa itu perkenalan singkat, Dr. Siwi. Ya, sebelumnya saya matur nuwun sangat atas waktunya yang diberikan untuk bisa sharing pada adik-adik. Tentunya ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat bagi adik-adik semuanya, karena ini nanti akan mendengarkan sharing langsung dari Pak Agung bagaimana mengelola sumber daya manusia pada suatu BUMN. Jumlah karyawan berapa nih Mas Agung seluruh Indonesia? Baik, untuk PLN jumlah karyawannya total sekitar hampir 47.000, itu belum termasuk anak perusahaan. Kalau bergabung dengan anak perusahaan sekitar tambahan lagi sekitar 16.000, karena PLN tersebut merupakan, mungkin orang taunya PLN hanya masalah setrum, listrik, padahal tidak. Kita punya sekitar 11 subsidiary anak perusahaan, yang masing-masing anak perusahaan punya core bisnisnya masing-masing, semua bertujuan terhadap kehandalan sistem ketenaga listrikan. Jadi total sekitar hampir 60.000 lebih pegawai PLN Group yang ada di seluruh Indonesia. Iya, Mas Agung, itu 60.000 berarti generasi milenialnya udah berapa persen itu? Saat ini generasi milenial yang ada di PLN sudah hampir 70%. Jadi bisa dibayangkan kalau kita melihat wajah BUMN dulu dengan saat ini saya pikir hampir sama dengan wajah BUMN yang lain. Itu tentu sudah berubah, pengelolaannya pun sudah berubah. Kalau sekarang sudah banyak milenial, tentu kita mengelola BUMN pun dengan cara yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Ya. Baik. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari adik-adik nih, yang sudah dititipkan ke saya, yaitu ketika suatu perusahaan itu kemudian sekarang sudah banyak generasi milenialnya, seperti halnya di PLN yang hampir 70% adalah generasi milenial, itu bagaimana cara kemudian mengelola mereka, lalu kemudian mempertahankan generasi milenial ini, Pak Agung? Monggo. Baik, untuk mengelola dan mempertahankan generasi milenial, karena sebagaimana kita tahu, karakter generasi milenial tentu berbeda dengan karakter saya ketika masuk dulu. Generasi baby boomers ya? Generasi kolonial ya. Kalau kita bicara milenial, tentu milenial ini generasi yang menyukai hal-hal yang baru, hal-hal yang fresh, kekinian, efisien, nggak mau berbelit-belit, efektif, dan yang challenging. Ya, penuh tantangan. Bisa jadi generasi tertentu menyebutnya generasi yang tidak loyal. Karena memang generasi milenial ini dibesarkan dengan kemajuan teknologi dan big data yang serba cepat, efisien, efektif, dengan sentuhan manajemen visual yang kekinian.
Nah, kalau kita bicara mengelola milenial, kita tidak hanya bicara mengenai employee engagement, tapi kita bicara mengenai employee experience. Apa sih employee experience? Employee experience ini seperti halnya di dunia marketing. Jadi apa yang perusahaan berikan kepada karyawan dan apa yang karyawan tuh bisa rasakan ketika bekerja di PLN. Kira-kira apakah experience-nya cukup challenging atau tidak? Itu yang kita kelola. Kalau kita bicara mengenai teori yang Ernst & Young, employee experience ini organisasi beserta seluruh personelnya bekerja sama membangun pengalaman kerja yang otentik sehingga timbul yang namanya gairah kerja, semangat kerja, inovasi dan produktivitas untuk memperkuat kinerja individu tersebut. Memang ini terkait, kalau employee experience terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah kita bicara mengenai environment, apakah environment supporting untuk generasi milenial, kemudian yang kedua lingkungan budaya, culture-nya bagaimana, kemudian teknologinya seperti apa. Jadi 3 itu. Jadi saat ini PLN itu berupaya untuk mengelola customer experience yang positif juga dari pelanggannya, otomatis kita juga mengelola human capital yang ada di PLN sebaik mungkin. Kira-kira itu mungkin, Dr. Siwi. Oke, jadi ada 3 hal tadi ya, environment, lalu kemudian apa tadi itu? Aku lupa jadi Mas Agung tadi itu. Lingkungan bekerja, environment ya. Lingkungan fisik bekerja, kemudian culture yang akan dibangun. Culture atau budaya. Ya, kemudian teknologi yang teknologi. Nah, itu tadi kan di awal kita sempat ngobrol nih tadi ya. Apa sih Mas Agung yang terasa berbedanya ketika mengelola karyawan di masa, katakanlah misalnya Pak Agung tuh mengalami ketika mengelola teman-teman yang generasinya baby boomers dengan yang saat ini gitu. Yang paling terasa apa? Mungkin etos kerjanya mungkin ya? Mungkin. Ya. Oke, yang saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai lingkungan kerja. Kalau kita bicara lingkungan kerja, generasi milenial saat ini tuntutannya adalah kerja yang memiliki makna, meaningful work. Ya, kemudian fleksibilitas, kemudian otonomi, konektivitas, atau ada mentor yang nasihat. Jadi generasi milenial ketika kerja, kita juga harus memberikan mentor yang cukup bagus. Jadi tidak hanya dilepas, kemudian konektivitas, revolusi teknologi, informasi, dan yang lain-lain itu menjadi sebuah keharusan saat ini. Saat ini PLN sudah melaksanakan didukung dengan adanya COVID, remote work. Artinya bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Nah, untuk employee experience dan engagement yang kita kelola saat ini, kita bicara PLN ya, Dr. Siri ya. Kami sharing di PLN. Kami membuat komunitas milenials di PLN Group. Jadi milenials ini kami kelola. Contohnya adalah kami membuat grup milenials yang terbesar di PLN. Namanya Key Opinion Leader PLN Group. Key Opinion Leader merupakan tokoh-tokoh milenials yang ada. Kenapa ini kita kelola? Karena sebagaimana kita bayangkan, 70% sudah milenial. Ya. PLN ini akan dirubah bagaimana milenials berperilaku dalam bekerja. Jadi kita buat semacam komunitas milenial tadi. Dalam Key Opinion Leader ada beberapa coaching labs. Coaching labs di sini kita terbagi dalam di mana passion dari milenial tersebut berada. Yang satu adalah digital media content. Ini yang milenial banyak aktif di bidang digital media content, termasuk menciptakan image positif mengenai perusahaan. Sebagaimana kita ketahui saat ini dunia digital media sangat berpengaruh terhadap persepsi terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, coaching labs mengenai BLAS, Business and Learning Strategic Transformation, untuk milenial-milenial yang memiliki passion terkait dengan bisnis. Pemikiran logik gitu ya, mungkin strategis, itu dikumpulin di situ.
kita siapkan ininya ya, wadahnya gitu ya, kita fasilitasi wadahnya. Kemudian Wallace ini work and lifestyle. Wallace bro gitu kata anak sekarang. Work and lifestyle. Kita para milenial bisa kita berbagi maupun kita wadahi apa kegiatan-kegiatan positif. Kemudian yang keempat adalah KITAF, Kit for Future, membangkit for future. Sebagaimana kita ketahui, kalau orang bicara PLN, wah itu cuma listrik. Padahal teknologinya pun sudah berubah. Sekarang sudah banyak mengarah ke renewable energy. Jadi itu pun juga banyak generasi milenial yang tertarik untuk mempelajari renewable energy. Apakah geothermal, apakah hydro, apakah solar, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah coaching labs mengenai pencerah ketenaga listrikan, yang mengenai ide-ide mengenai ketenaga listrikan dan yang lain-lain itu ada. Jadi intinya kita embracing budaya menti dan coach. Jadi antara milenial masing-masing punya coach, kesempatan untuk empowering bagi para milenial untuk unjuk kemampuan, meningkatkan kemampuan diri dengan bahasa yang lebih informal dan less birokrasi. Karena kita sebagaimana tahu birokrasi dan gap umur sudah pasti sudah. Kira-kira itu. Iya. Apalagi kan kalau milenial itu ketika mereka didengar, itu mereka akan kemudian akan mau untuk kemudian manut gitu. Artinya mengikuti apa yang dimau oleh. Memang kita posisinya adalah perusahaan saat ini adalah harus menjadi pendengar dari mereka. Gitu. Baik Pak Agung. Tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Agung, diantaranya adalah inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari teman-teman nih, bahwa sebenarnya ketika dalam suatu organisasi melakukan proses seleksi, apakah memang kreativitas itu merupakan suatu hal yang dicari dari perusahaan terhadap para calon tenaga kerjanya? Monggo. Oke, baik, Dr. Siwi. Kalau kita bicara mengenai creativity, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Karena sebetulnya banyak pertimbangan dalam proses seleksi karyawan tersebut. Kalau kita bicara teori human capital yang ada beberapa indikator atau parameter dalam proses seleksi karyawan. Tapi intinya kalau di PLN kita masih menerapkan yang sifatnya 7C tadi. Mungkin Dr. Siwi pasti lebih menguasai ya. 7C di sini adalah pertama mengenai capability. Kita akan lihat capability kebutuhan, kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Itu kita akan ukur. Mulai dari nalar, kecerdasan, systematic thinking, capable, itu yang kita bicara mengenai capability. Kemudian yang kedua, bicara mengenai capacity atau kapasitas. Jadi potensi kemampuan seseorang yang ditunjukkan dengan keahlian dalam problem solving, skill. Jadi, melakukan pekerjaan yang berat, kemudian bagaimana memanage kemampuan untuk memanage stres bidang pekerjaan, kemudian mengatur prioritas dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga creativity. Creativity itu kemampuan memecahkan masalah di luar dari hal yang kelaziman. Lebih efisien, lebih cepat. Nah itu pasti juga kalau dalam seleksi di PLN itu pasti diukur, Dr. Siwi. Itu alat ukurnya. Kemudian yang keempat mengenai karakter. Karakter banyak alat ukurnya, ada yang MBTI yang melihat karakter dasar, kemudian DISC, Dominant Influence Steadiness Compliance, dan yang lain-lain. Artinya, apakah yang bersangkutan karakternya cocok untuk di bidang tertentu. Misalnya untuk pekerjaan tertentu juga ya, Pak Agung ya? Ya, betul. Jadi misalnya karakter teliti dan analitik mungkin cocok untuk bidang yang tertentu dan yang lain-lain. Bidang compliance, mungkin di bidang accounting mungkin lebih cocok. Tapi kalau pemasaran lebih banyak ke influence, dan itu yang kita lihat. Kemudian yang kelima adalah credibility, ya kejujuran, integritas. Di PLN kita merekrut pegawai harus menyertakan alamat sosial media. Karena dari situ akan dilihat track record-nya. Kadang ini yang sering dilupakan oleh milenial. Ketika melihat dia tipe komplainer, kemudian akan bisa dilihat. Jadi cukup hati-hati. Ya walaupun mungkin ada pencitraan, tapi itu bisa di-trace. Kira-kira karakternya seperti apa.
Iya, iya. Kemudian yang keenam bicara mengenai komitmen, ya, kesungguhan melaksanakan tugas dan yang lain-lain, tanggung jawab, itu mungkin lebih utama timbang skill, kapasitas yang lain. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah compatibility. Compatibility, kemampuan ditunjukkan dalam kepatuhan dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Itu diukur melalui alat ukur psikologi yang kita terapkan di seleksi di PLN Group. Ada 5 tahap seleksi di PLN Group yang cukup ketat dan masih gugur. Nah, itu kira-kira demikian, Dr. Siwi. Iya. Nah, ini tadi ada satu hal yang menarik ini, Pak Agung, karena di setiap kali saya mengajar komunikasi bisnis maupun kemudian saya memberikan pembekalan pada calon wisudawan, saya selalu menyampaikan apapun karir yang Anda pilih, entah sebagai seorang profesional atau sebagai seorang entrepreneur, tolong dijaga pada postingan-postingan di media sosial, teman-teman. Karena kalau dengan kita melamar pekerjaan sebagai seorang profesional, pasti akan nanti di trace-nya juga mengetahui tentang karakter seseorang, itu juga dilihat dari situ. Pun ketika pilihan sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang mitra usaha, itu juga akan mencari tahu bagaimana sih orang ini kayak apa sih, itu dilihatnya dari media sosialnya. Jadi hati-hati, tadi saya sepakat sekali, alhamdulillah Pak Agung juga sudah memberikan penjelasan sehingga nanti teman-teman juga lebih berhati-hati ketika nanti memposting di dalam sosial media mereka, begitu. Nah, masih terkait sama seleksi nih Pak Agung. Ini ada satu pertanyaan lagi yang terkait dengan seleksi, itu adalah tentang ambisi di dalam bekerja, begitu. Perlukah katakanlah di dalam bekerja itu ada sampai pada tahap ambisius, begitu? Nah, apakah kemudian orang-orang yang ambisius ini bisa diketahui pada tahap seleksi, begitu? Monggo Pak Agung. Ya, kalau kita bicara mengenai ambisius, tidak selamanya ambisius itu hal yang negatif. Ya. Karena ambisius itu pasti, apalagi milenial, Pak, saya dalam 5 tahun, kira-kira saya ingin jadi apa, gitu ya. Artinya ada target goal yang dikejar dengan jelas. Saat ini PLN pun sebetulnya sudah membuat sebuah program yang namanya Future Leader Development. Future Leader Development ini adalah program career path yang men-speed up career path para millennials tersebut dengan berbagai program yang ketat yang harus dilalui. Apabila lulus, mereka diharapkan menjadi pemimpin di lingkungan PLN lebih cepat, lebih mudah. Otomatis itu kaitannya dengan ambisi. Nah, sifat ambisi saya melihatnya tidak seluruhnya negatif, karena tanpa sadar orang ambisius biasanya dia mengambil porsi pekerjaan yang banyak dalam pekerjaan. Yang perlu dicermati adalah bagaimana dia bersinergi terhadap lingkungan sekitar. Karena banyak orang yang pegawai yang pintar, tapi belum tentu bisa bersinergi dan bekerja sama dengan lingkungannya. Jadi faktor ambisi yang dalam pengertian positif itu juga kita perlukan. Ya, karena bagaimanapun juga sebenarnya ambisi itu kayak mobil itu bahan bakarnya gitu ya Pak Agung ya. Ya, kalau tidak ada ambisi ya tentu orang bekerja as usual. Bekerja as usual, kerja di BUMN yang penting saya sudah digaji, saya sudah hidup layak, ya perusahaan tidak akan ikut maju. Karena sebagaimana kita ketahui turnover di BUMN itu relatif kecil. Wah, berarti employee engagement-nya tinggi, Pak. That's okay, employee engagement tinggi, tapi biasanya orang yang terjebak di zona nyaman itu lebih berbahaya sekali. Iya, karena nggak ngapa-ngapain ya Pak Agung. Zona nyaman, lalu kemudian ya mereka standar-standar aja bekerja, tidak menunjukkan suatu performa yang diharapkan, gitu. Itu malah justru lebih bahaya gitu ya, atau lebih riskan di dalam satu organisasi. Kalau menurut saya gitu Pak Agung ya. Ya, dan terutama budaya yang ada di, mohon maaf, saya karena sebagai alumni UNER juga, sebetulnya anak Surabaya, anak UNER apalagi pintar-pintar. Mereka ketika diadu tidak kalah bersaing. Tapi kenapa kok kurang confidence? Tidak pede ketika menjadi pembicara. Mungkin karena apa ya? Kalau di Jakarta kan mungkin kampus lain mungkin pengetahuannya biasa, tapi dia lebih pede dalam hal mengungkapkan, dalam menjual ide. Nah ini yang mungkin teman-teman alumni UNER, walaupun tidak semua,
kemampuan untuk menjual ide, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bersinergi dengan lingkungan. Ini faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan dalam berkarir di BUMN. Karena kita bicara pintar ya, semua orang pintar. Apalagi sudah lulusan negeri, UNER. Artinya, you are elected among selected. Ya, Anda terpilih di antara orang terpilih, ya pasti orang pintar. Nah, kemudian faktor yang mendukung keberhasilan ya kemampuan diri kita. Interpersonal skill kita yang harus di-upgrade. Kemampuan menjual ide, kemampuan kepercayaan diri yang tinggi, beradaptasi dengan lingkungan. Saya rasa itu yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkarir selanjutnya. Iya. Itu Dr. Sih. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Agung. Tentang tadi sudah disinggung tuh, tentang kampus negeri, kayak gitu. Berarti sebenarnya Pak Agung, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Masihkah di dalam proses seleksi pekerjaan itu akan melihat dari asal pelamar itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, apakah itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan? Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Sebetulnya di PLN ataupun di perusahaan-perusahaan lain, saya pikir hampir sama, equal treatment. Kalau perusahaan tersebut sangat peduli terhadap ingin mencari talent-talent, bibit berkualitas, belum tentu perguruan tinggi swasta lebih jelek daripada perguruan tinggi negeri. Tapi kalau kita bicara proses seleksi, proses diterima di PTN, proses di PTN kan berat. Ya. Anda harus buat rebutan dari banyak mahasiswa. Anda harus terpilih, yaitu tadi, elected among selected. Kalau bibitnya sudah bagus, diharapkan mereka pun juga unggul. Tapi dalam prakteknya itu belum tentu. Ya. Karena yang kami sampaikan ketika bekerja di perusahaan, standar minimalnya, minimum requirement-nya sudah terpenuhi, tapi kemudian kenapa kok ada prominent university kalah karirnya dengan lulusan perguruan tinggi swasta? Karena mungkin satu hal, yang PTS kemampuannya mungkin lebih rendah, tapi dia kemampuan berorganisasi, interpersonal skill, dan yang lain lebih unggul. Mereka lebih menguasai, begitu ya Pak? Lebih menguasai, sehingga sama ini kok dikalahkan. Sementara kalau tadi pertanyaannya seolah-olah PTN diutamakan, tidak. Karena PTN most likely mereka lebih unggul dibanding PTS secara umumnya, walaupun tidak secara detail. Tapi ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, nilai itu bukan hal yang mutlak. Bagaimana Anda memiliki integritas, bagaimana Anda memiliki komitmen, bagaimana memiliki passion, bagaimana kita benar-benar memberikan kontribusi yang terbaik. Saya pikir itu yang lebih utama. Walaupun seleksi awalnya PTN unggul. Itu aja. Jadi dari sharing Pak Agung yang terakhir tadi adalah bagaimana teman-teman, sekalipun sekarang masih pada proses belajar, teman-teman harus menyiapkan yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, bagaimana kemudian bisa menajamkan interpersonal skill, termasuk bekerja dengan tim ya Pak Agung, itu penting banget. Ya. Karena bekerja itu nantinya tidak hanya kita sendiri bekerja, tetapi kita harus bekerja dalam tim, dan kemudian tim itu kadang pula juga berganti-ganti. Beradaptasi pada kondisi itu juga memang harus diperlukan. Begitu ya Pak? Ya, kenapa dalam sebuah rekrutmen di PLN ketika saya memberikan pembekalan, saya selalu berbaik-baiklah Anda dengan kiri kanan rekan Anda. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu dari rekan sebelah Anda itu akan menjadi atasan Anda. Dan itu sangat mungkin dimanapun. Jadi ketika Anda tidak bisa mengembangkan interpersonal skill, bekerja sama, sinergi dengan yang lain, ide, saya rasa itu akan menjadi sebuah hambatan. Dan saya percaya alumni UNER, anak Surabaya, pasti sudah PD-nya sudah dapat, tapi jangan PD jago kandang ketika keluar, kemudian jadi minder dan yang lain-lain. Saya yakin, karena saya juga melihat banyak alumni UNER di Jakarta yang banyak yang berhasil. Iya, jadi harus mampu menaklukkan
mampu menaklukkan ibu kota gitu ya, dan harus hijrah memang supaya bisa membuka potensi diri. Baik, Pak Ya, Agung. artinya tidak harus pindah ke Jakarta dan yang lain-lain. Tapi intinya, kalau dulu kan kita ini, gini dokter sih, kita ini kan belajar sendiri setelah menghadapi di Jakarta. Loh, kok orang ini kok gini, kok dia begitu pede ya, kok dia ngomong begitu bisa lancar gini, rasanya kemampuannya biasa. Nah, saya pikir itu bisa diasah dari saat ini, dari awal semester awal. Latihan menjadi public speaker, latihan dalam membuat presentasi yang bagus, kemudian latihan dalam hal menjual ide dan mengimplementasikan. Karena milenial biasanya kaya dengan ide, tapi kurang dalam hal eksekusi. Yeah. Idenya banyak, eksekusi nggak ada, ya itu sama aja. Itu jadi handicap nanti. Tapi kalau idenya banyak, bisa tereksekusi, saya pikir akan menjadi sukses luar biasa. Gitu, dokter. Iya. Baik, Pak Agung Siswanto, matur nuwun sangat sharingnya tadi atas pertanyaan-pertanyaan adik-adik sudah dijawab semua. Semoga ini juga akan membuka wawasan adik-adik yang mendengarkan pada hari ini. Teriring doa semoga Pak Agung dan keluarga selalu dalam kondisi sehat dan semoga urusan Pak Agung di pekerjaan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dr. Siwi. Sampai bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa UNER. Sukses buat UNER dan Dr. Siwi selaku pengajar. Amin. Amin. Matur nuwun Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.